Tolong, pengemis kecil. Apakah kamu punya istri? Belum. Nah, sekarang kamu punya. Ada apa? Cepat menikah. Ini adalah kakekmu 20 tahun yang lalu yang secara pribadi mengatur perjodohan ini untukmu. Kami dengan baik hati membawamu dari pedesaan untuk menjodohkanmu dengan keluarga Sheng pernikahan yang baik. Jangan tidak bersyukur. Keluarga Sheng terkaya. Jadi dialah yang bertunangan denganku. Cocok banget. Kenapa kamu nggak biarin anak perempuanmu sendiri menikah dengannya? Mimpi. Orang kaya itu, CEO Sheng, dia udah tua dan jelek, dan dia kejam setan hidup. Ku dengar dia udah menyebabkan kematian 3 tunangannya. Mana mungkin aku menikah dengannya? Jadi reputasiku di luar seburuk ini ya? Aku nggak akan jadi alat kamu buat naik status sosial, dan aku nggak terima perjodohan. Lebih baik aku menikah sama pengemis di jalan daripada menikah dengan CEO Sheng itu. Kamu gila. Membandingkan pengemis ini dengan CEO Sheng, bagaikan langit dan bumi. Jadi kalau dia pengemis, aku nggak masalah. Ayo, kita nikah sekarang juga. Kamu mau pergi? Biar kupatahkan kakimu sekalipun, aku akan mengikatmu dan memaksamu menikah dengan CEO Sheng. Kamu seorang diri masuk ke api, dan seluruh keluarga akan naik derajat. Anak tidak berguna dari pernikahan sebelumnya. Setidaknya, sekarang kamu ada gunanya. Berani-beraninya kamu menyakiti majikan kami. Hajar dia biar kapok. Siapa yang berani menyentuh istriku? Nasib mereka akan seperti tongkat ini. Pengemis kecil, kamu ternyata hebat juga. Kamu udah mulai berperan. Lin Ruoqing, kalau kamu berani bertingkah lagi, keluar dari keluarga Lin. Kamu nggak pernah menganggapku anggota keluarga Lin? Jangan khawatir, aku nggak akan kembali lagi. Ayo. Aku nggak pernah nyangka aku benar-benar menikah dengan pengemis yang baru kutemui. Sheng, Ada apa dengan matamu? Nggak apa-apa. Terima kasih. Karena kamu sudah membantuku, aku pasti nggak akan biarin kamu tidur di jalanan. Aku akan menghidupimu. Kamu yang menghidupiku? Ini uang dulu. Nanti kalau aku beli rumah, kamu bisa pindah ke tempatku. Aku pergi dulu. Aku, orang terkaya yang perkasa, CEO Sheng Corporation, bernilai ratusan miliar, dan seorang wanita mau menghidupiku, menarik. kamu nggak apa-apa, Tuan? Bukannya kamu mau menghindari pernikahan? Terus kenapa kamu di sini? Kamu baru saja menikah dengan orang asing? Gimana cara kamu jelasin ini di rumah? Ingat. Jangan pernah ungkap siapa aku. Dia lebih milih menikah dengan pengemis daripada menikah dengan CEO Sheng. Kalau begitu, aku akan terus berperan sebagai pengemis. Pertama, beli rumah kecil. Di tepi sungai, kamu sudah punya puluhan rumah kecil ribuan meter persegi. Masih mau beli lagi? Aku bicara tentang rumah yang dihuni orang biasa. Karena istriku menganggap aku pengemis, rumahnya tentu tidak boleh terlalu bagus. Yang ini yang termurah, jadi kamu mau? Harga rumah di kota ini sangat mahal sekali. Ini unit terkecil di lokasi terburuk. Cocok untuk orang miskin. Aku diusir, aku harus punya tempat tinggal, dan aku membual besar tentang menghidupi suami pengemisku. Aku ambil yang ini, cicilan. Aku mau yang baru saja dia pilih, yang ini, bayar lunas. Oh, Nona Lin. Lin Xiaxia, kamu sengaja, kan? Semua rumah di sini, yang manapun yang ku suka, tidak boleh dijual. Kenapa? Siapa bilang? Kamu tidak bisa bilang tidak begitu saja. Karena perkataanku yang berlaku di sini.
Rumah yang kamu pilih, milik Xiaxia kami. Rumah ini, aku lihat duluan. Kamu pikir kamu siapa? Mengambilnya terang-terangan? Pacarku adalah eksekutif tingkat tinggi di perusahaan properti di bawah Shengxi Group. Dia sangat dihargai oleh Presiden Sheng. Suamimu hanyalah seorang pengemis. Jauh sekali. Orang sepertimu pantas menjadi tunawisma. Orang miskin harus bertingkah seperti orang miskin. Sombong sekali, ya? Di wilayahku, kamu berani menyentuh orangku? Satpam, satpam. Lepaskan. Lin Ruoqing, bukankah itu hanya rumah? Kalau kamu suka, asalkan kamu berlutut di kakiku dan memohon padaku, akan kuberikan padamu. Bukankah kamu suka pengemis? Baik, asalkan sekarang kamu berlutut di kakiku dan memohon padaku, mungkin kalau aku senang, rumah reot kecil ini bisa kamu anggap sebagai sisa makanan. Kalau tidak apa, kamu dan suami pengemismu akan tinggal di bawah jembatan. Berlutut, sujud dan minta maaf. Lepaskan aku. Presiden Sheng sudah tiba. Kamu tidak apa-apa? Anda adalah Tuan Sheng. Nanti saya jelaskan. Jadi Anda benar-benar Tuan Sheng. Berani-beraninya Anda menghina istri saya, Anda cari mati? Tuan Sheng, tolong tenang. Saya buta. Maafkan saya. Tuan Sheng. Tuan Sheng, dia tidak seperti rumor yang beredar, tua dan jelek, dan yang dinikahi Lin Ruoqing, jelas seorang pengemis. Bagaimana dia bisa menjadi? Anda bukan Tuan Sheng sama sekali. Anda pengemis itu. Seorang pengemis. Saya pikir Anda tampak sangat familiar. Dia adalah milik Lin Ruoqing, suami pengemisnya. Jadi Anda seorang pengemis. Untunglah sayangku punya mata yang tajam. Kalau tidak, Anda sudah menipu saya. Di wilayah Sheng Corporation, Anda berani menyamar sebagai Tuan Sheng? Anda pasti cari mati. Berani-beraninya Anda bilang saya menyamar sebagai Tuan Sheng? Saya pikir Anda yang cari mati. Pura-pura. Teruslah pura-pura. Anda pikir memakai jas mahal membuat Anda orang terkaya? Konyol sekali. Saya adalah asisten paling terpercaya Tuan Sheng. Anda pikir saya akan membiarkan pengemis seperti Anda menipu saya? Jadi, Anda sudah bertemu Tuan Sheng? Lebih dari sekadar bertemu. Suami saya bekerja di Sheng Corp dan sangat disukai dan dicintai oleh Tuan Sheng. Bisa dibilang dia adalah anak angkat Tuan Sheng atau semacamnya. Jika saya tidak melarikan diri dari pernikahan dan menikahi Tuan Sheng, pria berminyak itu, bukankah kamu harus memanggil saya ibu sekarang? Sepertinya Tuan Sheng memang sudah tidak muda lagi. Jika Tuan Sheng tahu bahwa di luar, dia memiliki seorang anak haram yang memalukan sepertimu, maka dia sendiri akan mematahkan kakimu dan menjahit mulutmu. Pengemis bau, para pengawal. Tangkap penipu ini, turunkan dia. Aku akan mengirimmu ke kantor pusat dan biarkan Tuan Sheng menanganimu sendiri. Aku melihat kalian semua. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Kamu benar-benar ingin aku memaafkan nyawanya? Baiklah, berlutut dan minta maaf pada sayangku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir istriku akan minta maaf padamu? Pengawal, tangkap mereka berdua. Awas, sayang. Kartu hitam eksklusif, Tuan Sheng. Awas, Tuan Sheng. Apa yang terjadi? Tidak, kamu gila. Kau berlutut pada pengemis kotor itu. Apa yang kau lakukan? Diam. Dia adalah Tuan Sheng. Sepertinya kau belum sepenuhnya buta. Bapak Sheng, meskipun aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu, kartu Shengmu dikenal semua orang. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang padaku bahwa Bapak Sheng menyukaimu? Apakah dia memperlakukanmu seperti anak baptisnya? Dia bahkan tidak layak menjadi anjingku.
Bagaimana dia bisa menjadi anak baptisku? Bapak, tenanglah. Tidak. Bapak Sheng, tolong tenang. Aku hanya berbicara sembarangan. Aku tidak bermaksud menyinggung Bapak Sheng. Apa? Berbicara sembarangan? Dari awal sampai akhir, kau berbohong padaku. Kau menginginkan status dan kedudukan. Jika aku tidak berbohong padamu, bisakah aku tidur denganmu? Kau tidak tahu malu. Kau, Lin Ruoking. Kau membuatku malu di depan umum. Jika kau merasa hidupmu terlalu panjang, kau bisa datang dan mengganggu istriku lagi dan lihat apa yang terjadi. Pengawal. Bawa wanita ini dan usir dia keluar. Tidak. Lepaskan aku. Bapak Sheng, itu semua wanita itu yang membuat masalah. Aku menyinggung Bapak dan istri Bapak. Dia benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Seret dia keluar, patahkan kakinya. Jahit mulutnya. Biarkan dia di luar untuk seenaknya merusak reputasiku. Tidak. Bapak Sheng, ampuni aku. Bapak Sheng, kasihanilah. Bisa jelaskan sekarang, Pak Sheng? Aku pura-pura. Tadi, di luar, ada yang memanggil Pak Sheng. Aku dengar. Jadi aku pura-pura masuk. Jadi, aktingku lumayan, kan? Benarkah? Tentu saja. Minggir. Beri jalan. Ini jalan Pak Sheng. Apa ini pantas untuk orang sepertimu digunakan? Kamu tidak punya mata? Ini adalah pengawal keluarga Sheng sedang membuka jalan untuk Pak Sheng. Kamu pikir kamu siapa sampai numpang nama Pak Sheng? Sayang, dia jahat padaku. Pintunya terbuka lebar, jadi kenapa orang tidak boleh masuk? Karena ulahmu itu, Pak Sheng marah dan tidak jadi datang. Pak Sheng memang seperti rumor, pemarah sekali. Kenapa kamu ganti baju ini? Baju ini kelihatan cukup mahal, kan? Ketemu di tempat sampah. Sayang, sebenarnya aku punya tempat kecil. Sayangnya itu kontrakan. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa tinggal di sana bersama. Benarkah? Bagus sekali. Oh iya. Ini kunci apartemennya. Aku sudah kirim alamatnya. Terima kasih banyak untuk hari ini, karena pura-pura jadi tuan muda Sheng dan membuat adikku tahu diri, dan memberiku tempat tinggal. Aku sudah lama tidak sebahagia ini dalam waktu yang lama. Ada beberapa hal yang harus kulakukan sore ini. Sampai jumpa di rumah nanti malam. Aku pergi dulu. Hati-hati. Jadi itu palsu. Pengemis itu benar-benar bisa akting. Tunggu saja. Skuter listrik bekas ini susah sekali dikendarai. Mobil jenis apa ini? Rolls-Royce edisi terbatas. 40 juta. Aku tidak mampu membayarnya bahkan jika aku dijual. Pemiliknya datang, aku akan minta maaf dengan baik. Pemiliknya sudah di sini. Astaga. Baru saja, mobilnya jelas menyala. Kenapa tidak ada orang di sini? Aneh. Hei, Jing. Pergi ke parkiran sekarang. Pindahkan mobilnya. Bukankah kita baru bilang kalau sore ini semua orang libur? Jangan basa-basi. Cepat. Halo?
Apakah aku baru saja mendengar suara suamiku? Apa yang kamu lakukan? Ini mobilmu? Kamu yang menyetirnya? Maaf soal itu. Aku hanya, mobilmu? Kamu lagi? Asisten Jing. Oh tidak, bukankah ini asisten Presiden Sheng? Tadi, suamiku baru saja menyinggung Presiden Sheng, ini buruk. Dia akan membuatku membayar semua yang kumiliki. Kamu kecelakaan di tempat parkir? Apa? Apa kamu balapan di tempat parkir? Seperti suamimu. Sangat tidak bertanggung jawab. Kamu boleh bicara tentangku, tapi jangan libatkan suamiku. Baiklah, aku sial setiap kali bertemu kamu. Ayo, pergi dari sini. Jadi aku tidak perlu membayar? Tidak, pergi saja. Kamu baik sekali. Sampai jumpa. Apa yang kamu? Seperti suamimu, Yu, sangat ceroboh. Aku hanya mencoba membuat akting. Istriku. Meyakinkan. Supaya istriku tidak curiga. Keluarkan aku dulu. Kamu kembali. Ya, Ada apa dengan ekspresimu? aku berebut pekerjaan di jembatan penyeberangan hari ini. Dipukuli oleh beberapa lawan. Kemari, biar kulihat. Separuh itu. Jangan khawatir, aku di sini. Semua akan baik-baik saja. Aku sudah memutuskan. Besok, aku akan keluar dan mencari pekerjaan sungguhan. Sekarang kita sudah menikah. Aku harus bekerja keras dan menghidupi keluarga. Oke. Ini adalah tali merah keberuntungan. Aku sudah memakainya selama 20 tahun. Ini bisa menangkal kesialan dan bencana. Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah ku terima. Kamu tidak pernah menghadiri acara seperti ini? Ada apa hari ini? Reputasiku akhir-akhir ini sangat buruk. Itu semua dari pesaing yang sengaja menjatuhkanku. Nah, jika kamu mengubah caramu yang biasanya low profile dan misterius, dan menghadiri lebih banyak jamuan, membangun citra yang lembut dan sopan, agar nanti kamu bisa jujur dengan istrimu. Tapi pada acara penting hari ini, kenapa kamu memakai gelang murahan? Itu sangat tidak sesuai dengan statusmu. Apa yang kamu tahu? Kamu harus berdandan seperti ini. Ini jamuan keluarga Sheng. Para tamu semuanya sosialita dan elit. Kamu tahu ini jamuan keluarga Sheng, dan kamu tetap bersikeras membawaku. Jangan khawatir, Cheo Sheng tidak pernah datang ke acara seperti ini. Lagi pula, kamu sudah menikah, jadi tidak akan ada masalah. Lihat para pria kaya ini. Dekati salah satu, bukankah itu lebih baik daripada suamimu yang miskin? Kamu cari emas sendiri, tapi jangan seret aku. CEO Sheng sudah tiba. Jamuan seperti ini CEO Sheng tidak pernah hadir, kan? Benar, kenapa kali ini? Tua dan jelek, apa yang bisa dilihat? Ini Pak Sheng. Bukankah mereka semua bilang kalau Pak Sheng itu tua dan jelek? Orang buta mana yang menyebarkan rumor itu? Wajah itu praktis secantik bintang film. Wow. Mungkin rumor yang kudengar salah?
berpakaian seperti itu, dan kamu masih berani datang? Tepat sekali. Bagaimana mungkin Pak Sheng tertarik padamu? Jika aku ingin menikah, apakah giliranmu untuk merayu seperti ini? Apa yang salah dengan pakaianku? Kenapa Pak Sheng pergi? Kenapa istriku ada di sini? Aku tidak tahu. Mungkin istriku tahu sesuatu? Siluet Pak Sheng itu, bagaimana bisa begitu mirip dengan suamiku? Kamu gila? Suamimu bukan siapa-siapa. Dia tidak pantas mirip dengan Pak Sheng. Benar. Kamu tidak akan mengatakan suamimu adalah Pak Sheng, kan? Ayo, lewat sini. Itu adalah gelang yang kuberikan pada suamiku. Berhenti. Berbalik. Oh tidak. Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Presiden Sheng. Presiden Sheng, apa kau baik-baik saja? Presiden Sheng. Baru saja. Kaulah yang meneleponku. Maaf. Biarkan aku membersihkannya untukmu. Tidak perlu. Apa yang kau lakukan, Presiden Sheng, bukanlah seseorang yang bisa kau sentuh sembarangan? Siapa kau? Kalau begitu aku tidak akan menyentuhmu. Kau lap sendiri. Itu seharusnya baik, kan? Presiden Sheng bilang tidak perlu. Presiden Sheng bahkan tidak mau mengelap wajahnya. Mungkin dia memiliki suatu rahasia yang tidak bisa dia katakan? Lin Ruoqing. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku baru saja melihat. Kemana dia pergi? Ini jamuan keluarga Sheng. Kamu datang dengan pakaian begini, hanya untuk mempermalukan keluarga Lin. Orang kampung ini dari keluarga Lin. Hanya anak dari istri pertama. Itu saja dirinya. Keluarga Lin sudah lama mengusirnya. Keluarga Lin kami sekarang hanya punya Xiaxia sebagai putri sah. Yang disebut keluarga Lin itu, meski kalian tidak mengusirku, aku pun tidak mau tinggal. Jadi dialah yang dibuang oleh keluarga Lin. Nyonya Lin, Nona Lin, kalian datang terlambat, jadi kalian tidak melihat bagaimana Lin Ruoqing ini menggunakan segala cara kotor untuk mendekati Presiden Sheng. Presiden Sheng, bukankah kau bilang pria tua itu jelek dan tua? Jelek dan tua? Itu cuma gosip. Presiden Sheng muda dan kaya, pria paling tampan di seluruh Haicheng. Kalau begitu, kau harus tampil baik hari ini dan rebut Presiden Sheng. Jangan khawatir. Lin Ruoqing, si bodoh itu, sudah menikahi seorang pengemis, jadi perjodohan dengan keluarga Sheng hanya bisa menjadi milikku. Semuanya, Presiden Sheng akan pergi sebentar. Dia secara khusus memintaku memberikan anggur ini kepada. Itu Santorini 8 juta. Presiden Sheng sangat murah hati. Pasti untukku. Presiden Sheng terus menatapku. Menurutku dia menatapku. Aku sudah bertunangan dengan keluarga Sheng, jadi anggur itu jelas untukku. Kecuali mungkin untuk Lin Ruoqing, perempuan pengemis itu. Nona Ruoqing. Ini anggur yang secara khusus dikirim Presiden Sheng untukmu. Presiden Sheng mengirim ini untukku? Bagaimana bisa CEO Sheng tiba-tiba memberinya anggur? Itu karena dia menggunakan trik untuk merayunya. Brengsek sekali. Dia penuh dengan tipu daya. Mungkinkah CEO Sheng menunjukkan perhatian padamu? Ruoqing, kamu sangat beruntung. Cepatlah cerai suamimu yang pengemis itu, kembali dan nikahi CEO Sheng. Anda memberikan Nyonya anggur yang sangat mahal. Nyonya pasti akan merasakan kasih sayang Anda. Lupakan. Aku sudah menikah dengan suamiku. Aku tidak bisa memiliki hubungan dengan CEO Sheng. Siapapun yang mau minum anggur ini, silakan minum. Apakah kamu sengaja pamer untuk mempermalukanku? Jadi bagaimana jika CEO Sheng memberikannya? Aku akan memastikan kamu menerimanya tetapi tidak pernah meminumnya. Anggur CEO Sheng. Bukannya kamu bisa begitu saja menolaknya. Apa maksudmu dengan itu?
2 gelas anggur ini satu beracun. Setelah kamu keracunan, wajahmu akan bernanah dan bisul serta mengeluarkan nanah terus-menerus. Pilih satu dan minumlah. Aku minum hanya karena kamu bilang begitu? Baik, kamu bisa memilih tidak. Tapi apakah kamu pikir kami yang lain akan membiarkanmu dan temanmu ini pergi? Ini adalah jamuan keluarga Sheng. Lihat saja siapa yang berani membuat masalah. Tapi CEO Sheng tidak ada di sini sekarang. Bisnis keluarga temanmu berada di bawah keluarga Lin kami. Jika aku ingin dia bangkrut, hanya sepatah kata dariku. Kau, Ruoking, jangan. Berhenti melawan. Minumlah. Berani dia? Pak Sheng, kamu akan ketahuan kalau terus begini. aku minum, tidak apa-apa. Satu untuk masing-masing. Kamu juga minum? Oke, aku tahu gelas mana yang aman. Aku akan memberikannya padamu. Kamu pilih dulu. Kenapa harus aku? Kamu pilih dulu. Kalau aku minum satu gelas, kamu pasti akan minum yang lainnya. Benar, Semuanya, jadilah saksi untukku. Lin Xiaxia dan aku telah setuju bahwa dengan 2 gelas ini, begitu aku minum satu, dia pasti minum yang lainnya. betul. Minum saja sekarang. Semuanya, perhatikan baik-baik, biar dia tidak bisa mundur nanti. Seolah aku akan begitu. Seorang wanita dari keluarga Lin tidak akan pernah ingkar janji di depan umum. Tepat. Ini acara keluarga Sheng. Ingkar janji di sini. Akan menjadi tamparan bagi Tuan Muda Sheng. Kamu pergi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ya? Aku selesai. Giliranmu. Dia meminumnya, dan dia baik-baik saja. Maka gelas yang tersisa pasti yang beracun. Aku tidak meminumnya. Kamu tidak benar-benar akan mundur di depan semua orang, kan? Lihat statusku. Bahkan jika aku ingkar janji, apa yang bisa kau lakukan? Benar. Mundur saja. Jangan diminum. Apa yang bisa kau lakukan? Mundur di jamuan keluarga Sheng? Nona-nona, tidak takut membuat direktur utama Sheng marah? Asisten khusus Jing, aku tidak bermaksud menghina kehormatan direktur utama Sheng. Hanya saja, Hanya. Karena Nona Ruoking sudah meminum gelas anggur ini dan tidak menunjukkan efek buruk, maka racun yang membuat wajah borok dan bernanah pasti ada di gelas Nona Lin. Takut? Takut minum? Lin Xiaxia? Jadi kamu juga takut, ya? Menggunakan racun, trik yang sangat hina. Saat kau menggunakannya padaku, kenapa kamu tidak begitu pengecut saat itu? Nona Lin, di jamuan keluarga Sheng, melakukan trik licik ini. Sengaja menampar muka direktur utama Sheng? asisten khusus Jing. Tidak, bukan seperti yang kau pikirkan. Tolong bantu aku memohon kepada direktur utama Sheng. Jangan suruh aku meminumnya. Aku hanya bercanda. Biarkan dia meminumnya. Maksud direktur utama Sheng. Aku juga hanya bercanda denganmu. Lucu enggak? Kenapa kamu enggak ketawa? Nyonya. Lebih dari yang kamu bayangkan, dia sedikit lebih berani. Dia pernah bilang bahwa dia akan merawatku. Itu benar-benar membuatku takut tadi. Bagaimana kamu memilih gelas anggur yang tidak beracun itu? Aku sudah mencium bau herbal di pegunungan, dan aku sudah terbiasa. Sekali cium, aku bisa tahu. Kamu menghancurkanku. Aku akan membalasmu. Apa yang kamu coba lakukan? Pantas saja. Wow, romantis banget.
Bagaimana bisa Tuan Sheng menyelam untuk menyelamatkannya? Tuan Sheng benar-benar memegangnya. Hatiku sakit sekali. Asisten Jing, beritahu semua orang, pestanya dibatalkan, semua keluar. Baik, Pak. Pestanya dibatalkan. Para tamu, silakan pergi. Asisten Jing, kamu menyelamatkanku. Bukan apa-apa. Untung kamu memuntahkannya tepat waktu. Kalau tidak, wajahmu akan rusak. Bagaimana lagi kita bisa naik ke cabang tinggi keluarga Sheng? Ini semua ulah Lin Ruoking. Dia bersekongkol melawanku. Di mana semua orang? Apakah pestanya sudah selesai? Istirahat di sini sebentar. Setelah kami pastikan kamu baik, saya akan suruh seseorang mengantarmu pulang. Terima kasih. Beraninya kamu bersekongkol melawan sia-sia. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Awas. Kamu baik-baik saja? Sayang, ada apa? Kenapa kamu di sini, pengemis kotor? Aku ingat bilang jika kamu berani menyentuh istriku, aku akan membuatmu membayar. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang kau tampar diri kalian sendiri dan minta maaf pada istriku, atau kau? Ini caraku membalas setimpal. Sayang, mungkin kita lupakan saja. Lagi pula, ini keluarga Sheng. Jika ini meledak, kamu juga akan mendapat masalah. Baik, terserah katamu, sayang. Minumlah air. Kamu. Kenapa kamu muncul di pesta keluarga Sheng? Kenapa asisten Jing mengizinkan kamu berani sekali di kediaman Sheng? Itu karena asisten Jing juga menganggap ibu tiri dan kakak tirimu menyebalkan, jadi dia tidak keberatan aku mendisiplinkan mereka. Soal kenapa aku muncul, itu karena kamu sebelumnya bertunangan dengan CEO Sheng itu, bertunangan. Aku khawatir kamu menyesal dan menikah lagi dengannya. Jadi aku diam-diam mengikutimu ke sana. Aku mau menikah lagi dengannya? Apa kamu? Aku dengar CEO Sheng. Tidak seperti rumor, tua dan jelek, atau kejam. Sebaliknya, dia cukup tampan dan sangat lembut. Apa kamu sedikit menyesal tidak menikah dengannya? Tidak. Tidak. Kamu sepertinya berharap aku jatuh cinta pada orang lain? Kamu bukan berpacaran dengan orang lain, dan ingin menceraikanku, kan? Aku. Tidak, mana mungkin, mustahil. Aku hanya mencintaimu, sepenuh hati. Kamu bilang mencintaiku? Bukankah kita pernikahan kontrak? Dia baru saja bilang mencintaiku. Sebenarnya, ada apa? Beberapa hari yang lalu, saya melamar ke Wansheng Pharma untuk pusat R&D farmasi posisi asisten, tapi ditolak untuk wawancara. Wansheng Pharma, Tuan Sheng, beli Wansheng. beli saja. Dulu, Wan Sheng selalu memohon investasi dari Shengxi. Bukankah Anda selalu menolak mereka? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Sekarang berbeda, istri saya ingin bekerja di Wansheng. Mengerti. Saya akan urus segera. Ada apa?
Apa yang terjadi? Wansheng Pharma mengundang saya untuk wawancara. Sungguh? Mereka punya selera bagus. Bukankah mereka sudah secara tegas menolak saya sebelumnya? Bagaimana dalam 1 hari mereka berubah pikiran? Ini semua karya suamimu? Sebelumnya, mungkin mereka melakukan kesalahan. Saat kamu dapat pekerjaan bagus, kamu harus menghidupi saya. Tidak masalah. Masuk. Halo, saya Lin Ruoking. Saya kesini untuk wawancara untuk pusat R&D Farmasi posisi asisten. Apakah Wansheng menjadi pasar? Bagaimana bisa Anda biarkan sembarang orang masuk? Anda bahkan tidak punya gelar sarjana. Ini perusahaan farmasi terbaik di Haicheng, semua dari sekolah top. Apa kualifikasi Anda untuk duduk di sini? Hanya palsu, jangan buang waktu saya, keluar. Istri saya, hari ini ada wawancara di Wansheng, coba periksa, agar tidak ada komplikasi. Ya, Akhir-akhir ini, apakah Anda merasa berat dan lesu? Merasa dingin dan sensitif terhadap suhu dingin, dan sering telinga berdenging? Apa yang Anda katakan? Buka mulut. Kulit Anda kusam, berminyak, mata Anda sayu, mulut kering dengan lapisan kuning. Ini adalah tanda-tanda defisiensi Ki ginjal. Saat ini mungkin hanya nyeri dan sakit punggung bawah, menggigil, sering buang air kecil di malam hari, telinga berdenging dan pelupa. Benar. Saya persis memiliki gejala-gejala ini. Saya kira itu hanya kelelahan. Biarkan saya meresepkan ramuan untuk Anda. Anda harus memulai perawatan sesegera mungkin. Jika Anda menunggu sampai Anda merasa panas di 5 pusat, pipi memerah dan berdebar-debar, itu sudah terlambat. Itu sungguh menakjubkan. Lihatlah kulit ini, dan Anda tahu apa yang salah. Anda pasti sering sakit kepala selama bertahun-tahun, kan? Anda pasti sudah minum banyak obat, tapi tidak pernah membaik. Anda bisa melihatnya dari wajah saya? Jika Anda tidak keberatan, saya bisa memberi Anda pijatan. Tentu, kemari. Masuk pagi ini dan sakit terus-menerus. Hanya dalam waktu singkat ini, rasanya jauh lebih baik. Luar biasa. Itu menakjubkan. Saya tidak pernah menyangka seseorang yang begitu muda memiliki keterampilan medis seperti itu dan begitu berpengetahuan tentang obat-obatan. Kamu harus tetap di sini. Manajernya ada di sini. Saya pasti akan berbicara dengannya dan memastikan Anda diterima. Genius macam apa yang membuat kalian semua begitu bersemangat? Lin Xiaxia? Aku penasaran siapa itu. Ternyata itu adalah adikku yang diusir dari rumah. Bersama kakek, kamu menggali herbal di pedesaan selama beberapa hari, lalu kamu berani datang ke Wansheng untuk wawancara. Gelar bukanlah segalanya, tapi kemampuanlah yang penting. Supervisor, meskipun Nona Lin tidak memiliki latar belakang sekolah top, kemampuan medisnya sungguh luar biasa. Dia benar-benar berbakat. Benar. Orang berbakat seperti itu, kami di Wansheng. Pasti tidak boleh melewatkannya. Akulah yang berhak memutuskan. Atau ini keputusanmu? Hanya trik murahan? Yang membodohi kalian? Dia gadis desa, anak liar, dengan pendidikan yang hampir tidak ada, keterampilan nyata apa yang mungkin dia miliki? Lin Ruoking, bukankah karena kamu tidak memiliki latar belakang sekolah bergengsi sehingga kamu ditolak? Bagaimana kamu masih bisa muncul untuk wawancara? Jangan bilang kamu menggunakan beberapa cara curang untuk merayu seorang pemimpin dan masuk lewat pintu belakang. Jangan kira aku tidak tahu. Ijazahmu palsu. Untuk masuk ke perusahaan sebaik ini, cara kotor apa yang kamu gunakan? Kamu, dengan aku di sini, kamu tidak akan pernah masuk ke Wansheng. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah dipekerjakan oleh Wansheng. Keluar. Bahkan orang sepertimu bisa bersikap sombong di sini menunjukkan betapa busuknya tempat ini. Lagi pula aku tidak ingin tinggal di sini. Pergi. siapa yang kamu suruh pergi? Asisten Jing. Maaf, aku tidak berbicara denganmu. Lin Ruoking memang tidak memiliki latar belakang sekolah bergengsi, tapi dia belajar pada tabib desa, kemampuan medis dan penelitian farmasinya sangat luar biasa. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk pusat R&D obat posisi asisten. Bagaimana menurutmu? Asisten Jing, aku khawatir ini tidak pantas.
Ini juga keinginan Presiden Sheng. Kalau begitu sudah diputuskan, Lebih baik mempekerjakannya, di bawahku, aku akan punya banyak kesempatan untuk mengacaukanmu. Bersulang. Bersulang untuk istriku yang berhasil dalam wawancara, sayang. Terima kasih. Kamu akan pergi bekerja setiap hari mulai sekarang, kamu tidak akan terlalu sibuk, kan? Aku tidak akan terjebak di rumah sendirian, merasa diabaikan, kan? Kamu punya pekerjaan baru sekarang. Jika di masa depan, kamu menjadi sangat sukses, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Kamu lebay banget. Masa sih? Aku akan bekerja keras dan mencari uang untuk menghidupimu. Aku tidak pernah menyangka kalau saudara tiriku juga ada di Wansheng. Dan dia adalah bosku. Meskipun aku berhasil masuk ke perusahaan yang selalu aku impikan, hari-hari ke depan mungkin tidak akan mudah. Asisten khusus Jing, beritahu semua orang. Kita akan mengunjungi Wansheng untuk inspeksi besok. Aku ingin melihat siapa yang berani mengganggu istriku. siap? Apa? Presiden baru perusahaan akan datang untuk inspeksi besok. Semua karyawan harus tiba 1 jam lebih awal. Presiden baru ini sangat menyebalkan. Mengumumkannya larut malam, membuat semua orang harus bangun pagi. Iya. Sangat menyebalkan. Semua orang mengomentarinya di grup chat. Aku ngakak. Kamu mau lihat? Sepertinya aku lewat saja. Ayo, lihat saja. Lucu banget. Bilang padaku, presiden baru kita, siapa sih dia? Sampai bisa membeli perusahaan kita langsung. Kekayaannya pasti setidaknya dalam miliaran. Kabar yang kudapat adalah bahwa orang terkaya, Presiden Sheng, yang mengakuisisi perusahaan kita. Presiden Sheng? Presiden baru perusahaan kita adalah Presiden Sheng. Tidak mungkin. Perusahaan kita dulu memohon investasi dari grup Sheng, dan Presiden Sheng menolak kita berkali-kali. Kenapa kali ini mereka berinisiatif untuk akuisisi? Kamu terlalu menganggur? Sudah selesai pekerjaanmu? Semua gara-gara kamu. Tidak bekerja keras, dan jadi biang gosip di sini. Aku tidak berkata apa-apa. Aku bosmu. Kalau aku bilang kamu bergosip, ya kamu bergosip. Karena kamu dengan tidak tahu malu tetap di perusahaan ini, maka kamu harus lakukan semua yang aku katakan. Ada apa? Apakah kamu sekarang menyesal menikahi suami pengemis itu? Kamu juga tahu bahwa tanpa uang atau kekuasaan, kamu hanya bisa dibully. Sekarang kamu mau mendekati yang berkuasa? Jangan berpikir karena kamu sudah dekat dengan asisten Jing, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di perusahaan. Di sini, Presiden Huang yang masih memegang kendali. Entah aku sudah dekat dengan asisten Jing atau tidak, aku yang paling tahu di hatiku. Tapi kamu, baru saja dicampakkan oleh Presiden Qian, lalu kamu menjalin hubungan dengan Presiden Huang, yang sudah beristri. Apa yang bisa kamu sombongkan? Apa? Tidak heran. Dia belum lama di perusahaan, dan sudah jadi supervisor. Jadi dia selingkuhan Presiden Huang. Aku selalu berpikir mereka mencurigakan. Dia sering mencari alasan untuk tinggal di kantor Presiden Huang sepanjang pagi tanpa keluar. Tidak tahu malu. Kamu? Apa yang kamu lakukan kalau tidak bekerja? Jadi kamu yang baru. Di hari pertamamu, kamu mulai membuat masalah. Apa kamu tidak mau pekerjaan ini? Kamu masuk tanpa bertanya, dan memarahiku. Itu terlalu jelas, kan? Sebentar lagi para eksekutif perusahaan akan bertemu dengan presiden baru. Kamu, turun ke bawah dan belikan kopi untuk semua orang. Sekarang juga. Aku? Bilang satu kata lagi dan kamu keluar. Baiklah, aku akan beli. Kamu akan membiarkannya pergi segampang itu? Sayang, tunggu sampai Presiden Sheng pergi. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Hati-hati, jangan sampai istriku tahu. Jangan khawatir. Kita akan langsung menuju ruang konferensi VIP. Nyonya sekarang hanya asisten. Dia pasti tidak memenuhi syarat untuk rapat, dia seharusnya tidak tahu. Ayo pergi.
Silakan duduk. Tuan Huang akan segera tiba. Bos kami sangat menyebalkan, dia memarahiku tanpa alasan, dan memberiku beberapa pekerjaan yang bahkan tidak ada hubungannya dengan RD. Aku punya firasat. Bosmu hari ini akan mendapat masalah. Dengarkan aku. Ada apa? CEO baru-baru saja tiba. Di ruang konferensi VIP. Dia sangat tampan. Seharusnya aku tidak menggunjingnya di grup chat tadi malam. CEO tampan sepertinya aku akan senang jika dia datang inspeksi setiap hari. Setampan apapun, itu bukan urusanku. Lagi pula, mungkinkah ada seseorang yang lebih tampan dari suami pengemisku? Lin Ruoqing. Aku dapat kopinya. Kenapa kamu tidak tahu membawanya ke CEO baru? Kalau mau, kamu saja yang pergi. Aku sudah siapkan berkas yang diinginkan CEO baru. Aku akan ke sana sebentar lagi. Bawa kopinya ke CEO dulu. Jaga dia baik-baik. Jangan malas, kau dengar, Di? Pak Huang, posisiku adalah asisten di Departemen R&D Obat, bukan pesuruh yang mengambilkan teh dan air. Lin Ruoqing, apa kau bos atau aku yang bos? Apakah perkataanku didengar atau tidak? Hari pertama kerja dan kau sudah melawan bos. Biar ku bilang, kalau bisa kerja, tetap di sini. Kalau tidak, keluar. Aku akan bekerja keras dan mencari uang untuk menghidupimu. Pak Huang itu, babi berminyak itu, sama jenisnya dengan Lin Xiaxia, yang mereka tahu hanya menjilat kepada orang besar untuk maju. Aku yakin CEO baru ini tidak lebih baik. Bagaimana istrimu? Apa dia merasa lebih bahagia? Sekarang aku malah kurang bahagia. Aku baru saja disuruh beli kopi, dan sekarang dipaksa membawanya ke ruang rapat dan menjilat pada orang besar itu. Siapa sih yang berani menyuruh-nyuruh istriku dan membuatnya menjilat? Asisten Jing? Selidiki. Cari tahu siapa orangnya. Ya, Pak. Orang besar apa yang bisa dimiliki Winsam? Ruang rapat. Mungkinkah orang besar yang disebut Nyonya adalah Anda, bos? Aku? Nyonya tadi bilang dia akan ke ruang rapat. Cepat, cari tempat untuk bersembunyi. Dorong. Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Kupikir presiden baru sudah di sini. Jangan bilang kamu presiden baru. Mana mungkin? Tadi, bukankah aku bilang ingin mandiri, jadi aku keluar dan mendapat pekerjaan? Pekerjaan baru ini untuk presiden baru sebagai sopir. Benar? Dia sopir Presiden Sheng? Asisten khusus Jing juga di sini. Bukankah dia asisten Presiden Sheng? Mungkinkah Presiden Sheng telah mengakuisisi perusahaan kita? Benar. Lalu di mana Presiden Sheng? Apakah dia belum tiba? Perusahaan kecil senilai 10 miliar, tidak layak untuk kunjungan pribadi Presiden Sheng. Dia mengirimku untuk mengurusnya. Asisten khusus Jing? Presiden Sheng, maaf menunggu Anda. Kedatangan Anda ke Wansheng benar-benar menghormati kami dengan kehadiran Anda. Itu kehormatan terbesar kami. Anda salah orang, Presiden Huang, saya bukan. Presiden Sheng, Anda terlalu rendah hati. Saya di kantor pusat Shengxi Group sebelumnya, saya melihat Anda dari jauh. Aura itu, kehadiran itu, pasti Anda. Presiden Huang? Apakah Anda yakin suami saya adalah Presiden Sheng?
Presiden Sheng adalah suami Anda? Siapa sebenarnya Anda? Sudah selesai, tidak bisa disembunyikan lagi. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku. Presiden Sheng? Dia hanya pengemis miskin. Apa? Kamu berpura-pura menjadi Presiden Sheng dan kamu benar-benar menikmatinya, ya kan? Orang lain tidak tahu dirimu, tapi aku tahu. Apa? Hari ini kamu berpura-pura jadi Presiden Sheng lagi untuk mendukung istrimu? Apa kamu pikir aku bodoh? Kamu sudah menipuku 2 kali. Kamu tahu siapa aku? Orang miskin ya orang miskin. Bahkan jika kamu memakai jas mahal, itu tidak bisa menutupi bau kemiskinan darimu. Diam. Kenapa kau pukul aku? Perempuan gila. Kamu tahu siapa dia? Dia hanya pria miskin yang berpura-pura jadi Presiden Sheng. Jangan tertipu olehnya. Diam. Kamu pikir aku tidak tahu siapa dia? Satpam. Bawa perempuan gila ini pergi. Lepaskan aku. Dia bukan Presiden Sheng sama sekali. Dia hanya pengemis kotor. Kalian semua sudah tertipu olehnya. Seret dia pergi. Perempuan itu hampir menghancurkan rencana besarku. Presiden Sheng. Jangan dengar omongan perempuan gila itu. Aku akan pecat dia segera. Presiden Huang? Anda salah sangka saya. Saya hanya sopir Presiden Sheng. Anda begitu sopan kepada sopir Presiden Sheng? Saya paham. Saat saya kembali, pasti akan saya sampaikan ke Presiden Sheng. Nanti dia pasti akan membuat Anda naik ke puncak. Baik. Hahaha. Tadi saya salah lihat. Suami Anda memang memiliki penampilan yang baik. Tapi kalau dilihat lebih teliti, dia tidak seperti Presiden Sheng. Tidak apa. Anda boleh pergi sekarang. Saya akan bicara dengan asisten Jing soal pekerjaan. Ya. Kudengar ada seseorang di perusahaan yang menindas istriku. Lin Ruoqing, apa yang kamu lakukan di belakangku? Trik apa yang kamu gunakan untuk mempermalukanku? Yang memukulmu adalah Bos Huang. Bukankah seharusnya kamu tanya dia? Bukankah dia selingkuhan Bos Huang? Lalu kenapa Bos Huang memukulnya? Apakah dia sudah tidak disukai? Apa yang kalian bicarakan? Itu kamu. Pasti kamu. Kamu merayu pria Huang itu dan membuatnya datang memukulku. Aku tidak tertarik pada pria tua berminyak itu. Aku tidak sepertimu, yang akan melakukan apa saja untuk naik jabatan, merayu pria murahan manapun, menelan apa saja. Kamu. Ada apa dengan keributan ini? Bos Huang, ini semua karena orang ini. Dia secara terbuka memfitnah kita, dan dia memukulku. Kamu harus membelaku. Lin Xiaxia, aku sudah menyelidiki. Ijazahmu palsu. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk posisi manajer. Kamu dipecat. Keluar sekarang. Lin Ruoqing luar biasa. Dia akan langsung mengambil alih sebagai manajer. Ayo bertepuk tangan. Kau, Huang, apa kau gila? Itu kamu. Pasti kamu. Kamu merayu pria Huang ini. Kalian berdua berkolusi untuk menjebakku. Diam. Kaulah yang merayuku. Berhenti memfitnah orang lain. Huang, kau gila, kan? Lihat dirimu sendiri. Lihat seperti apa dirimu sebenarnya. Aku merayumu. Jika kamu tidak bilang jika aku bersamamu, kau akan mempromosikanku. Apakah aku akan bersamamu? Aku muak hanya melihatmu. Ijazah palsuku? Soal ijazah palsu itu, bukankah itu ide kamu untuk melakukan itu? Kamu ngomong ngawur. Kalau berani pecat aku, baik. Akan kuungkap penggelapanmu dana perusahaan. Aku akan beberkan semuanya. Akan kutunjukkan ke istrimu semua catatan hotel tentang caramu merayuku. Kirim semuanya ke istrimu. Aku akan hancurkan reputasimu. Wanita, aku bunuh kau. Pergi. Cukup. Hentikan, kalian berdua. Karena kalian berdua punya catatan kotor, tidak ada yang layak tetap di perusahaan, kata Tuan Sheng. Kalian berdua pergi bersama. Jangan berani. Kalau kau usir aku, kau juga tidak akan enak. Eksekutif Jing, tolong bantu aku minta Tuan Sheng untuk mengasihani. Orang ini memfitnahku. Kau harus bersihkan namaku.
Kata Tuan Sheng, kau pergi sendiri, dan semua utang ini dihapus, kalau tidak, urus sendiri ke Biro Penegakan. Satpam, usir mereka berdua keluar sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Sayang, kau hebat. Kau baru saja hitung kalau Bos Huang akan kena masalah, dan benar saja, dia dipecat. Istri, kau naik jabatan. Kau jangan sekali-kali tinggalkan suami tua ini, ya? Jangan khawatir, kau adalah bintang keberuntunganku. Aku sayang melepaskanmu. Jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa bully kau. Baiklah. Berhenti menangis. Sekarang sudah begini, apa gunanya menangis? Lalu apa saranmu? Aku sudah dipecat dari perusahaan. Pria tua itu tak akan membantuku lagi. Bagaimana cara menghadapinya? Aku punya ide. Pergilah ke desa dan bawa kakeknya Lin Ruoking ke sini. Kalau aku bilang ini, jangan marah ya. Aku cuma mau membantu, membawanya dari desa untuk menikah dengan Tuan Shengda dan jadi wanita kaya. Tapi malah, dia memutuskan pertunangan yang sudah kau atur, dan menikah dengan pengemis. Apa? Kakek, Lin Ruoking bilang dia lebih baik menikah dengan pengemis daripada menikah dengan pria pilihanmu. Ini benar-benar menampar mukamu. Betul, betul. Panggil Lin Ruoking sekarang juga. Suruh dia bawa suami pengemisnya itu dan datang menjelaskan. Aku tadinya mau menunggu sebentar sebelum kembali menjelaskan ke kakek tentang pernikahan kita. Aku tidak menyangka dia datang tiba-tiba. Kita sudah menikah beberapa waktu. Sudah saatnya bertemu para sesepuh dan memberi penjelasan. Kita sudah sampai. Presiden Sheng ada di sini. Keluarlah dan sambut dia. Bagaimana ibu tirimu bisa memilih hotel semewah ini? Kenapa mereka harus pilih hotel milik Sheng Group? Kita tidak boleh bocorkan rahasia. Selamat datang, datang, CEO Sheng. Jangan hanya berasumsi karena aku sopir bahwa CEO Sheng ada di sini. Hari ini, aku hanya membawa keluargaku untuk makan malam. Jadi CEO Sheng tidak datang? Kenapa semua keributan ini? Semuanya kembali bekerja? Bukankah itu CEO Sheng? Kenapa manajer bilang bukan dia? Ya, jelas dia. Kita harus masuk juga. Ini adalah hotel mewah. Kamu harus berpakaian formal untuk masuk. Berpakaian sangat sederhana, kamu tidak mampu, keluar dari sini. Apa maksudmu? Apakah kamu merendahkan kami? Kami di sini hari ini, sebagai tamu. Seseorang mengundang kami. Saya sengaja memilih hotel mewah ini. Sehingga suami Lin Ruoking yang pengemis itu harus membayar. Untuk mempermalukannya. Kalian sekelompok orang desa miskin, siapa yang mungkin mengundang kalian makan malam? Keluar, sekarang, pergi, pergi, pergi. Kakek, Ruoking, kamu di sini. Satpam-satpam ini tidak mengizinkan kami masuk. Sejak kapan hotel menilai tamu? Dari penampilan? Kamu dipecat. Kamu hanya sopir, sikapmu bagaimana? Kamu, keluar dari sini sekarang. Maafkan saya, semuanya, ini kesalahan hotel kami, silakan, masuk. dia suamiku, cucu menantumu. Dia tidak lebih dari pengemis. Katakan padaku kenapa manajer hotel memperlakukan kami dengan hormat dan mengundang kami masuk. Kakek, sekarang aku sopir CEO Sheng. Aku hanya menggunakan wewenangnya. Manajer hanya menunjukkan hormat kepada CEO Sheng. CEO Sheng? Bukankah dia orang terkaya yang seharusnya dinikahi cucuku? Apa yang membuatmu berhak menikahi cucuku? Cucuku seharusnya menikah dengan pria terkaya, Presiden Sheng. Pengemis sepertimu. Bahkan jika kau jadi sopir kau, masih jauh berbeda dari Presiden Sheng. Kakek, aku sendiri tidak ingin menikah dengan Presiden Sheng.
aku bersikeras menikah dengan suamiku. Kakek, jangan bicara seperti itu. Itu menyakitkan. Kakek, aku tahu Ruo King menikahiku sebagai tameng, tapi aku sungguh menyukai Ruo King. Aku akan menjaganya dengan baik. Mudah diucapkan. Sopir miskin. Apa yang bisa kau berikan pada Ruo King? Tepat sekali. Saat kau menikahi Ruo King, berapa mahar yang kau berikan? Aku tidak meminta apapun. Katakan saja kau tidak memberi apapun. Menurutku suamimu ini tidak tulus sama sekali. Saat anakku menikah, kami mendapat $80.000 sebagai mahar. Saat anakku menikah, menantu laki-laki memberi 2 babi dan membangun rumah genteng baru. Perbandingan itu menyebalkan. Suami Ruo King ini bahkan jika dia ingin memberi, dia tidak punya uang. Keponakan ipar, berapa penghasilanmu sebulan? Aku tidak punya gaji bulanan, bagaimana aku tahu berapa yang harus kusebut? Melihatnya, tidak lebih dari 5.000. Menantuku menghasilkan 60.000 setahun. Uang sebanyak itu sopir miskin sepertimu mungkin belum pernah melihatnya. 60.000 hanyalah biaya makan siang. Para sesepuh yang terhormat, mahar memang salahku, aku akan menggantinya nanti untuk Ruo King, gajiku, semuanya, akan kuberikan padanya. Mohon tenang, para sesepuh. Entah aku kaya atau miskin, semua yang kumiliki milik Ruo King. Siapapun bisa berkata manis. Hanya saja dia miskin. Itu sebabnya dia berkata begitu. Jika dia benar-benar Presiden Sheng, bernilai 100 miliar, apakah dia benar-benar akan memberikan semuanya pada Ruo King? Tentu aku bisa. Ayolah, hentikan. Berhenti membual, mau? Siapa yang akan percaya padamu? Berapa banyak uang suamiku, dan kepada siapa kami memberikannya, bukan urusan orang lain. Kakek, semua sesepuh, aku membeli beberapa hadiah. Kuharap kalian tidak meremehkannya. Kenapa kamu beli begitu banyak barang? Kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jangan khawatir, harganya tidak mahal. Untungnya, aku menukar tas bermerek mewah dengan yang polos, atau mereka pasti curiga. Barang sampah apa ini? Bahkan kemasannya tidak layak. Tepat sekali. Barang-barang murahan ini, jelas, tidak ada logo sama sekali. Barang murah. Siapa tahu dari mana dia dapat barang-barang ini untuk menipu kita? Kakek, dan para sesepuh, kemasannya memang sederhana, tapi hadiahnya dipilih dengan hati-hati. Silakan dibuka, kalian pasti suka, dan apa? Apa yang kamu lihat? Membawa barang murah seperti ini adalah penghinaan bagi kami. Bawa barang tidak berhargamu, dan pergi dari sini. Barang sampah apa untuk menipu kami? Tidak masuk akal. Keluar, keluar sekarang. Tidak ada yang pernah berani mempermalukan Presiden Sheng seperti itu. Tepat sekali. Terakhir kali dia makan di sini, seorang pemabuk tidak sengaja menginjak sepatunya. Dia menyeretnya keluar dan hampir memukulinya sampai mati. Orang tua itu pasti celaka. Kakek, itu keterlaluan. Ini adalah niat baik suamiku. Bagaimana bisa kamu? Jangan marah pada kakek hanya karena hal kecil seperti ini. Karena kakek dan para sesepuh tidak suka hadiahku, aku akan beli yang lebih baik lain kali. Apakah ini Sheng yang aku kenal? Aku kira akan terjadi pertumpahan darah. Tapi temperamenmu lumayan. Tapi cucuku sudah menjadi dokter yang terampil. Dan sekarang dia kepala R.D. Haicheng Pharma. Dia akan naik lebih tinggi lagi. Kamu masih hanya seorang sopir. Kamu tidak pantas untuk cucuku. Menantuku menjalankan toko daging di kota. Menjual beberapa ekor babi sehari. Menantuku adalah kapten keamanan di hotel ini. Dia mengelola lebih dari belasan orang. Hotel ini dimiliki oleh orang terkaya. Kamu harus bekerja keras, merayu menantuku. Mungkin nanti dia akan memberimu pekerjaan sebagai kepala regu keamanan. Terima kasih, Bibi. Kamu benar-benar tidak berguna. Lalu bagaimana dengan kondisi keluarga? Ibuku sudah lama tidak bekerja sejak dulu. Dia hanya keliling dunia belanja, kapal pesiar, lelang, bersenang-senang. Tidak bekerja?
Jadi dia di PHK? Di PHK, kurang lebih. Pokoknya, dia tidak bekerja. Sudah jelas kalau begitu. Lihat ini, seorang ibu di PHK. Dan keluarganya sangat miskin. Pantasan suami Lin Ruoking. Sampai mengemis. Iya kan? Berarti, dia tidak punya jaminan sosial, maka dia pada dasarnya jadi beban anak-anak, suami yang jadi beban, ditambah ibu yang di PHK. Ruoking berat hidupnya. Jadi ibumu kerja apa sebelum di PHK? Pekerjaannya, di hari pertama kerja, dia sudah jadi pemegang saham utama. Setiap hari, dia cuma duduk di kantor direktur, nonton acara TV, main game. Pekerjaannya tidak butuh keahlian. Jadi dia tukang sapu jalanan? Pekerjaan itu memang tidak punya syarat keahlian. Ah, ayolah. Ibu mertua tukang sapu, dan suami pengemis. Lin Ruoking, lihat betapa hidupmu. Ceka, ceka. Nyonya mau ke luar negeri lagi buat menghamburkan uang. Oh, sekadar belanja santai. Di luar negeri, dari kolektor top, aku beli gaun antik ini. Dan kalung yang pernah dipakai putri. Bagaimana? Ayo, yuk. Kamu duluan. Nak, makan yuk. Kenapa tidak panggil aku? Bu, Hei, Anda pasti ibu besan, ya? Ibu Besan? Jadi kamu. Lihat wanita kaya ini, cara berpakaiannya dan barang-barang yang dipakainya. Dia kelihatan seperti orang kaya raya. Tidak seperti suami Ruoking itu, ibunya yang tukang sapu jalan. Aku, sapu, jalan, besar. Aku mengerti. Dia pasti di sini untuk anaknya yang pengemis, mendukungnya. Makanya dia berpakaian begitu, berdandan rapi. Aku berani bertaruh label pada bajunya belum dilepas. Dia akan mengembalikannya nanti. Apa yang kamu lakukan? Ini gaun vintage, harganya ratusan juta. Kalau kamu merusaknya, sanggup bayar. Lin Ruoking, lihat mertuamu. Dia berbohong tanpa malu. Seorang pengemis dan tukang sapu jalan. Dan dia pikir berhak memakai gaun vintage yang sangat mahal. Mimpi saja. Ya, benar. Seluruh keluarga delusi. Hanya karena anaknya pakai jas, dia pikir dia yang paling kaya. Ibunya menyewa gaun dan pikir dia jutawan. Lin Ruoking, seluruh keluargamu sok akting. Ruoking, kamu menikah dengan keluarga macam apa? Sok acting apa? Pura-pura jadi yang terkaya? Anakku memang yang terkaya. Bu, Cukup. Ibu yang sombong dan pembohong, pantas saja dia membesarkan anak yang tidak berguna. Mulai sekarang, menikah dengan keluarga seperti ini, apakah kamu akan pernah punya hari baik? Pernikahanmu hari ini harus berakhir dengan perceraian. Ayo, ikut denganku. Kakek, kamu benar-benar salah paham. Suamiku, meskipun dia miskin, dia sangat pekerja keras, dan dia memperlakukan aku dengan baik. Semua itu Lin Xiaxia dan ibunya yang membuat masalah. Siapa yang membuat masalah? Jelas itu suamimu pengemis yang tidak punya ambisi, oke? Tepat sekali, ceraikan saja. Jangan membuat kakek marah lagi. Cerai. Sayang? Nah, ini. kakek, tentang masalah hari ini, itu adalah pertimbanganku yang buruk. Aku telah membuatmu dan para sesepuh kesal, aku meminta maaf kepadamu, maaf. Apakah ini Sheng Yunting? Dia benar-benar minta maaf. Anakku yang biasanya dingin dan kejam, kapan dia menjadi begitu rendah hati? Ibuku dia hanya takut miskin. Dia takut putranya direndahkan. Jadi dia membeli beberapa perhiasan palsu, pakaian palsu. Hari ini adalah hari untuk bertemu mertua, hari yang istimewa. Jadi, Bu, dia hanya ingin memberi putranya muka. Aku miskin. Aku membeli barang palsu. Nak, kamu tidak apa-apa. Aku bernilai miliaran, aku. Bu, aku tahu. Kamu takut aku direndahkan, tapi keluarga istrimu tidak seperti itu. Di depan keluarga istriku, aku berpura-pura miskin. Tolong jangan membongkar rahasia. Aku akan menjelaskan nanti. Sayang, menantu perempuanku. Ini bukankah ini yang kau tunangi, gadis desa itu?
Aku menunjukkan fotonya dulu. Kamu tidak melihat. Jadi, kamu menikahinya. Aku memiliki perjanjian pernikahan dengan suamiku. Hah? Aku punya perjanjian pernikahan? Bukankah itu dengan CEO Sheng? Iya. Jadi suamiku adalah CEO Sheng? Tidak. Ibuku bilang kalau kamu dan Tuan Sheng sudah bertunangan sebelumnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kami tidak ada hubungan dengan Tuan Sheng. Jangan terus-terusan menyebut Tuan Sheng. Oh, jadi anakku menyembunyikan identitasnya dari istrinya. Anak baik. Benar, iya. Kami baru saja membicarakan bagaimana Tuan Sheng anakku datang tiba-tiba dan menikahi tunangan Tuan Sheng. Itu. Berkah yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Benar kan, Nak? Jadi begitulah. Kalau anakmu tidak ikut campur, kami pasti sudah menumpang keberuntungan keluarga Sheng dan mencapai kejayaan. Tepat. Tapi sekarang dia terjebak dengannya, pecundang tak berguna ini. Tidak punya uang, tidak punya status. Tidak bisa membantu keluarga sama sekali. Cowok cakep tapi tak berguna. Anakku tampan dan berbakat, pemuda yang penuh harapan. Siapa yang kau sebut tak berguna? Anakmu. Orang tak punya uang, nobody yang tak berharga. Menyebutnya tak berguna itu sudah sopan. Berani-beraninya kau memukulku? Itu untukmu. Berhenti berkelahi. Ini kalung yang dipakai seorang putri. Harganya 300 juta. Kau akan membayar ini. Tiruan murahan. 300 juta? Mau menipu siapa? Kau hanyalah preman jalanan. Aku akan menelepon polisi sekarang. Silakan, telepon saja. Penipu tua. Lihat saja siapa yang polisi tangkap. Berhenti bertengkar. Kalau kita panggil polisi, identitasku akan terbongkar. Tidak, kita tidak bisa memanggil polisi. You're good, Artina. Panggil polisi kalau begitu. Kenapa kamu tidak menelepon mereka? Tidak bisa, kamu bersalah. Itu jelas palsu. Dan kamu minta 300 juta dariku? Kamu pikir kamu menipu siapa? Aku bersalah? Aku penipu tua? Yang ini adalah tiruan murahan. Tidak apa-apa. Lihat anakmu. Dia mengaku itu palsu. Dan kamu masih di sini apa yang kamu pura-pura? Untuk pura-pura miskin, kau buat aku menelan pil pahit ini dalam diam. Kau mau membunuhku? Ibu, ini demi kebaikan anakmu. Jika istriku tahu aku berbohong padanya, bagaimana jika dia meninggalkanku? Dan bagaimana aku menjelaskan pada kakek, apa kamu tidak ingin cucu? Bagaimana dengan kalungku? Harganya 300 juta. Aku baru hari ini. Lelang besok. Ada banyak barang langka perhiasan antik. Cuma 300 juta, barang senilai 30 miliar beli apapun yang kamu mau, asalkan kamu suka. Baiklah. Anggap saja begitu. Setuju. Kalung ini dirusak oleh ibu tiriku. Biarkan aku menggantinya. Tidak usah, ini hanya palsuan yang jelek. Ibu, hari ini tidak tepat waktunya. Lain hari, aku dan Ruoking akan datang mengunjungimu secara resmi. Tidak masuk akal. Aku segera kembali. Lihat. Katakan padaku, cukup buruk suaminya miskin. Tapi dia juga punya mertua yang begitu tidak bisa diandalkan. Kita harus menceraikan Ruoking. Aku juga setuju. Pernikahan ini pasti batal. Kakek, apa kamu tidak bisa melihat? Dari awal, yang telah Lin Xiaxia dan ibunya membuat masalah. Pria tua yang bersama Lin Xiaxia meninggalkannya, jadi dia menghasutmu untuk merusak pernikahanku. Aku sama sekali tidak akan menceraikan suamiku. Ini bukan urusanmu. Aku sudah memilihkan suami baru untukmu. Lebih kaya dan lebih terhormat daripada pengemis ini. Ini adalah keluarga kedokteran. Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao. Juga keluarga kaya raya kelas atas. Jika kamu menikah dengannya, itu akan jauh lebih mulia daripada menikahi pengemis ini. Keluarga kedokteran Xiao? Aku belum pernah mendengarnya. Yang disebut keluarga kaya ini, kakek, apa kamu ditipu? Salam hormat, para sesepuh yang terhormat. Ini adalah beberapa hadiah yang sudah saya siapkan, tolong jangan malu-malu. Aduh,
Ya ampun, ini Hermes. Bahkan dengan uang pun tidak bisa membeli ini edisi terbatas. Hei, lihat itu, logo besar itu, jelas merek besar. Tepat, lihat saja keemasannya, pasti tahu itu tidak murah. Tidak seperti suami Ruoking yang miskin, apa yang dia berikan, nah, itu yang namanya hadiah. Ini membuatku ingin menikahi tuan muda kaya ini sendiri. Kakek tidak adil sekali. Suami kaya seperti ini hanya diberikan kepada Lin Ruoking. Gadis desa itu, apakah dia layak mendapatkannya? Aku selalu terbiasa menghabiskan uang seenaknya. Keluargaku benar-benar kaya raya, jadi aku suka barang yang norak, yang mahal. Tidak seperti Tuan Sheng, meskipun miskin, dia hemat. Bahkan hadiah yang dia berikan kepada para sesepuh sangat sederhana. Memang, pria yang terbiasa hidup susah. Kelihatannya kamu muda, tapi kamu penuh omong kosong. Kamu, HMPH. Bicara soal teh, aku punya teh Longjing berkualitas untuk para sesepuh. Tidak mewah, cuma beberapa ratus ribu per ons. Itu saja. Kotak sebesar ini pasti bernilai puluhan juta. Jika para paman suka, aku akan bawa 2 kotak lagi untuk dibawa pulang. Hebat, hebat. Oh, Tuan Muda Xiao, Anda terlalu baik, lihat dirimu, begitu tampan dan berbakat. Ruoking, apa lagi yang kamu mau? Aku bahkan akan membiarkan putriku sendiri bercerai untuk menikahi Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao tidak hanya kaya, tapi juga dari keluarga kedokteran. Ruoking adalah cucuku, dokter ajaib desa. Dengan Tuan Muda Xiao, mereka pasangan yang sempurna. Tidak seperti pengemis ini. Apa kesamaan yang dimiliki Ruoking dengannya? Cukup. Kakek, kamu sudah keterlaluan. Ada apa denganmu? Sejak aku kecil, kakek yang membesarkanku bagaimana bisa dia menjadi orang yang sombong? Aku tidak akan pernah menceraikan suamiku. Kakek, hentikan ide itu. Berhenti di situ. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Apakah kamu tidak mengerti niat baikku? Ruoking, apa kamu tidak apa-apa? Sepertinya aku tidak bisa melihat. Cepat, bantu dia berdiri. Seserius itu, ya ampun. Penglihatan Ruoking selalu baik. Bagaimana dia tiba-tiba buta? Ruoking baik-baik saja di desa sebelumnya. Baru setelah dia bersama dengan pengemis ini, kesehatannya menurun. Jelas, dia tidak merawatnya dengan baik. Kakek, bagaimana kesehatan Ruoking? Bagaimana keadaannya? Mata Ruoking rusak secara internal. Benar-benar tidak ada obatnya. Hanya transplantasi kornea yang bisa, dan harus cepat. Paling lama setengah hari, atau bahkan dengan transplantasi, tidak akan membantu. Aku akan menelepon rumah sakit sekarang. Telepon rumah sakit? Percuma. Dalam waktu singkat seperti ini, di mana kita bisa menemukan kornea yang cocok? Karena pengemis ini tidak merawat Ruoking dengan baik, biarkan dia menyumbangkan korneanya. Tepat. Orang tidak berharga tanpa uang atau status, menyumbangkan korneanya adalah pemanfaatan terbaik. Apakah kamu bersedia menyumbangkan korneamu untuk Ruoking? Ya? Tidak. Aku tidak bisa mengambil matamu. Untuk memastikan kamu tidak mundur, aku perlu kamu menandatangani surat persetujuan donasi kornea sukarela. Kakek? Aku bisa menandatangani? Kakek, apa yang kau lakukan? Sayang, aku tidak mau korneamu. Jika kau memberikannya padaku, kau tidak akan bisa melihat lagi. Kita hanya dalam pernikahan kontrak. Kau tidak perlu berkorban sebanyak ini untukku. Istri, aku tidak berpura-pura menjadi suami yang baik di depan kakek. Aku tahu. Kau hanya melihatku sebagai suami kontrak. Tapi dari awal, aku benar-benar menyukaimu. Bahkan jika aku buta, kau bisa menjadi mataku, kan? Karena kau akan buta, kau bahkan semakin tidak layak untuk Ruokingku. Aku harap kau tidak menahannya lagi. Tanda tangani surat cerai juga. Meskipun kemiskinanku adalah kebohongan, aku akan segera buta, dan aku tidak bisa menghabiskan seluruh hidupku membebani Ruoking. Cerai, mungkin adalah pilihan terbaik.
Aku setuju bercerai. Tanda tangani. Tidak, jangan tanda tangani. Aku tidak mau korneamu, dan aku juga tidak akan setuju bercerai. Sayang, meskipun aku memulai ini denganmu untuk melarikan diri dari perjodohan, pernikahan kontrak, kita sudah bersama selama ini, dan aku benar-benar merasa memiliki dirimu di sisiku. Membuatku bahagia, sungguh bahagia. Aku tidak ingin meninggalkanmu, dan aku tidak bisa mengambil matamu. Mendengarmu berkata begitu, apapun yang kulakukan, akan kulakukan dengan rela. Tidak, lepaskan aku. Tidak, sayang, jangan, aku mohon. Sayang, Jangan bergerak. Tanda tangani segera. Hahaha. Lin Ruoqing ini, dia membuatku dipecat. Dan pria tua itu, Presiden Huang, meninggalkanku. Tapi sekarang kita, menggunakan tangan kakek, menghancurkan pernikahannya. Puas rasanya. Saat waktunya tiba, selama operasi, kita akan mengatur sesuatu. Sehingga bahkan setelah mendapatkan transplantasi kornea, Lin Ruoqing akan tetap buta. Tuan Xiao tidak akan pernah menikahi wanita buta. Lalu posisi nyonya muda keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Kakek kamu. Kakek, kenapa kamu merobeknya? Apa ini berarti kamu tidak akan mengobati mata Ruoqing? Biarkan saja dia buta seumur hidup. Aku mengerti. Pasti karena kakek dia melindungi pengemis itu dan menantang kakek. Sekarang kakek sudah menyerah padanya. Baiklah, kalau begitu, biarkan saja dia buta selamanya. Memikirkan masa depan yang tidak bisa lagi melawan kita, membuatku sangat bahagia. sayang, aku bisa melihat. Benarkah? Emhem, Matamu sudah sembuh. Mata Ruoqing tidak pernah bermasalah. Semua yang tadi hanyalah untuk mengujimu. Apakah kamu benar-benar mencintai cucuku? Apakah dia layak untuk dipercayakan hidupnya padamu? Apa? Ujian? Sebenarnya dari awal aku tidak pernah berniat memaksa Ruoqing untuk pasti memenuhi kontrak pernikahan dengan Tuan Sheng. Aku hanya ingin Ruoqing menikah dengan pria yang benar-benar memperlakukannya dengan baik. Jadi, sejak pertama kali kita bertemu, aku sengaja memasang wajah tidak setuju padamu. Untuk melihat toleransimu terhadap keluarga Ruoqing, aku sengaja memberimu berbagai tantangan sinis. Juga untuk melihat sejauh mana kau akan berjuang untuk Ruoqing sampai batas mana. Kakek. Jadi, apakah aku lulus? Aku sangat puas. Sekarang aku menyatakan kau adalah cucu menantu yang sepenuhnya disetujui. Baik kaya atau miskin, pengemis atau sopir. Keluarga Lin tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengajukan keberatan. Jadi kami berlarian seperti orang gila sepanjang hari hanya untuk biarkan orang lain mencuri perhatian. Lin Ruoqing. Terima kasih, kakek. Lihat, kan sudah kubilang, kakek yang membesarkanku sejak kecil tidak akan pernah menjadi orang sombong yang hanya peduli uang. Tapi aku baru saja memberi kesulitan pada menantu laki-lakiku. Jangan marah padaku, ya? Tidak, sama sekali. Kakek, kalau bukan karena ujianmu ini, aku tidak akan menyadari bahwa Ruoqing sangat peduli padaku. Siapa bilang kamu penting? Hahaha. Kita semua dengar itu. Kakek, hentikan. Malahan, kau membuat mereka semakin jatuh cinta, dan ikatan mereka semakin kuat. Kakek, jika itu semua hanya ujian, lalu siapakah tuan muda ini? Ayah, karena kau tidak berniat menceraikan Ruoqing, maka kita harus menyimpannya dalam keluarga. Kau harus biarkan Tuan Xiao untuk syak-syak kita. Kakek, kau sangat pilih kasih. Kau hanya mencari suami untuk kakak dan mengabaikanku. Selama kalian berdua saling menyukai, aku tidak keberatan. Sekarang biarkan aku memperkenalkannya kembali. Xiao adalah murid baruku.
seorang anak miskin dari pegunungan. Tapi kemampuan medisnya benar-benar mengesankan. Anak miskin? Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana dengan hadiah mewah itu? Itu semua dari lapak kaki 5, barang palsu. Tapi kantong kemasannya asli. Aku memungutnya dari tempat sampah di pintu masuk hotel. Anehnya, siapa membuang begitu banyak tas desainer sekaligus? Kakek, aku sebenarnya berpikir bahwa Tuan Shao dan aku tidak benar-benar cocok. Aku pikir mungkin kita sebaiknya melupakannya. Kemarilah sebentar. Aku perlu bicara denganmu. Kakek, Aku tahu siapa dirimu. kakek, Semangatmu sangat mirip dengan kakekmu. Kami adalah kawan lama. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? kakek, tolong, biarkan aku menjelaskan. Aku tidak bermaksud. Baik, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu Ruoking. Karena kau melakukan ini, pasti ada alasan. Urusanmu, orang tua ini tidak akan ikut campur. Baik kau adalah orang terkaya, CEO Sheng, atau sopir pengemis. Aku percaya bahwa kau akan memperlakukan Ruoking dengan baik. Kakek, tenanglah. Aku tidak akan pernah membiarkan Ruoking menderita sedikit pun. Tapi identitasmu, kau harus memberitahu Ruoking dengan hati-hati. Ruoking selalu berterus terang secara alami. Dia paling benci ditipu. Jangan khawatir. Masalah ini, aku pasti akan mencari waktu yang tepat untuk menjelaskannya padanya dengan jelas. Baik. Kau tersenyum padaku selama setengah jam. Di tengah malam, apa sebenarnya yang kau inginkan? Sayang, setelah ujian kakek, aku tahu bahwa aku ada di hatimu, dan kau memahami perasaanku, jadi, bisakah kita berhenti menjadi pasangan kontrak? Secepat ini, aku belum cukup siap. Cepat? Sejak hari aku menikahimu, aku sudah menantikan. Oh, jadi sejak hari pertama pernikahan kita, kau punya motif tersembunyi terhadapku? Tidak. Aku mulai dari hari pertama jatuh cinta padamu. Aku sudah menunggu. Kau jatuh cinta padaku juga. Sekarang, akhirnya terjadi. Ibu, apa yang begitu mendesak sehingga kau tidak bisa? Sheng Yunting, kembali ke sini segera. Begitulah adanya. Aku tidak sengaja tersandung ke dalamnya, dan mereka menganggapku pengemis. Aku menyembunyikan identitasku sampai sekarang. Ya ampun, pantasan keluarganya memperlakukanmu seperti itu hari ini. Ternyata mereka mengira kamu seorang pengemis. Dasar sombong. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada mereka, Bu. Sebenarnya itu kakeknya Ruoking. Cukup. Jangan membela keluarga sombong miskin atas perilaku mereka. Aku melihat semuanya. Keluarga itu sangat buruk. Oh, membuat anakku, seorang CEO miliarder, menderita ketidakadilan seperti ini. Aku pikir, istrimu itu juga tidak baik. Bu, kamu salah paham pada Ruoking. Dia orang baik. Hentikan. Aku akan mengujinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan ikut campur. Apakah dia bisa masuk ke keluarga Sheng, tergantung pada hasil ujianku? Hei, petugas kebersihan, keluar sekarang. Tidak lihat ini kelebihan muatan. Hah? Kamu naik, dan alarmnya berbunyi. Kamu yang harus turun. Kamu tahu siapa aku? Aku Lu Xiao Xiao. Oh. Aku tidak kenal kamu.
Aku dari kantor pusat Sheng Group, seorang eksekutif senior. Aku orang kepercayaan Presiden Sheng. Hari ini aku diturunkan sebagai manajer umum perusahaan Sheng kita. Lin Ruoqing, kan? Aku sarankan kamu pintar-pintar. Tunjukkan perilaku terbaikmu. Kalau tidak, kamu akan susah. Jadi dia, manajer umum lu yang baru. Dan juga orang kesayangan Presiden Sheng. Dari nadanya, mungkin dia selingkuhannya. Hei, aku bicara dengan petugas kebersihan. Manajer umum lu suruh turun, tidak dengar? Tepat, petugas kebersihan kotor dan bau. Kenapa dia harus naik lift yang sama dengan manajer umum lu kita? Apa salahnya petugas kebersihan? Naik lift tidak ada kelas. Tahu apa yang datang duluan dilayani dulu artinya. Kalau ada yang tidak mau naik dengan petugas kebersihan, mereka bisa turun dan naik yang berikutnya. Maksudmu aku harus mengalah untuk petugas kebersihan kotor? Konyol. Tahu apa yang harus dilakukan? Ya, aku tahu. Keluar. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Duduk saja. Kamu hanya seorang pengawas kecil. Tunggu aku. Baiklah, aku menunggu. Nona, tidak perlu seorang petugas kebersihan sepertiku. Menyinggung bosmu. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Aku benci orang yang sombong dan menindas yang lemah. Bekerja untuk bos seperti itu, masa depan apa yang kumiliki? Kamu benar-benar gadis yang baik hati. Ayo, biarkan aku membantumu berdiri. Aduh, kakiku. Pasti karena jatuh saat aku terkilir. Ibu, aku sedikit tahu tentang pijat terapi. Biarkan aku lihat. Baik. Ini? Santai saja. Silakan duduk. Aduh. Ibu, aku akan memijatnya. Mungkin sedikit sakit. Tahan ya. Tidak. Oh, aku terlalu kotor. Jangan. Tidak apa-apa, Ibu. Kamilah yang berutang kebersihan dan kerapian pada Ibu. Mana mungkin aku tidak suka karena Ibu kotor? Ini? Aku terlalu banyak berpikir. Ruoqing, kamu benar-benar gadis yang baik. Lin Ruoqing, aku mengawasimu. Mulai sekarang di Wansheng, kamu akan mendapat masalah. Hei, Kamu sudah mulai bekerja di Wansheng, kan? Pak Sheng. Ada seseorang yang perlu kamu perhatikan secara khusus. Namanya Lin Ruoqing. Apa, Lin Ruoqing? Aku tidak akan membiarkan dia mengalami ketidakadilan di Wansheng, atau aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Hei, Pak Sheng. Hei. Lin Ruoqing, siapa sebenarnya kamu? Kenapa Pak Sheng begitu memihakmu? Bulu, saya pikir Anda bisa menggunakan bantuan saya. Siapa Anda? Berani-beraninya Anda menguping pembicaraan saya. Saya karyawan yang dijebak oleh Lin Ruoqing dan dipaksa mengundurkan diri. Hari ini saya dipanggil untuk mengurus pengunduran diri saya. Saya dengar manajer umum baru sudah tiba, jadi saya datang khusus untuk memohon kepada Anda. Lin Ruoqing lagi? Wanita itu, Lin Ruoqing, dia sangat buruk. Dia merayu Tuan Sheng untuk masuk lewat belakang di Wansheng. Dia juga menjebak saya dan mengambil posisi saya. Saya sudah bersama Tuan Sheng bertahun-tahun, dan saya bahkan tidak bisa merayunya. Siapa kira-kira Lin Ruoqing? Pantasan dia begitu provokatif dengan saya di lift tadi. Jadi dia sudah dekat dengan Tuan Sheng. Bulu, ada sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui. Lin Ruoqing adalah saudara tiri saya. Saya tahu segalanya tentang dia. Jika Anda mempertahankan saya di perusahaan, pasti saya akan mengurusnya untuk Anda. Baik, kita lihat apa yang bisa Anda lakukan. Itu Tuan Sheng menelepon lagi. Halo, Tuan Sheng. Ada sedikit masalah. Ibu tua juga sudah pergi ke Wansheng.
Awasi, jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Jangan khawatir, saya urus. Inspeksi? Untuk apa lagi ibu tua ke sini? Saya harus melakukan yang terbaik. Jika saya memenangkan hati ibu mertua, maka memenangkan Tuan Sheng akan mudah. Semuanya, ikuti saya ke bawah untuk menyambut ibu tua. Hari ini, Ibu Sheng ada di sini untuk menginspeksi Wan Sheng. Semuanya, semangat dan sambut ibu tua. Bulu, lihat. Apa yang kamu lakukan? Ini pintu masuk perusahaan, bukan tempat spa kaki. Pergi, panggil Lin Ruoking, dan tukang bersih-bersih bau ini keluar. Sebelum ibu tua itu datang, dia bikin risih. Siapa yang berani? Seluruh gedung Wan Sheng ini, seluruh perusahaan ini, milikku. Mau mengusirku? Kamu tidak berhak. Dasar wanita tua, dasar tukang bersih-bersih kotor, beraninya kamu bicara begitu padaku? Jika kamu tidak menghormati orang lain, mengapa kamu mengharapkan orang lain menghormatimu? Kaki ibu baru saja, kamu mendorongnya dan membuatnya terkilir. Kami hanya duduk sebentar, ada masalah? Jadi bagaimana jika kamu presiden Lu? Semua orang setara. Bahkan seorang tukang bersih-bersih berhak dihormati. Kesetaraan? Lihat dia, semua compang-camping, kotor dan bau. Orang rendahan yang hina, mengapa dia harus punya kesetaraan? Kau sebut aku rendah? Hina? Sekarang, kamu dipecat. Dasar perempuan tua, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kamu hanya tukang bersih-bersih. Memecat Presiden Lu dari grup Wan Sheng, mimpi aja. HMPH. Hei, aku ditugaskan di grup Wan Sheng. Kamu mungkin tidak tahu hubunganku dengan Presiden Sheng. Aku adalah orang kepercayaannya yang paling dipercaya. Dasar wanita tua, apa hakmu memecatku? Nah, sepertinya kamu juga tidak tahu hubunganku dengan Presiden Sheng. Aku adalah ibu dari Presiden Sheng. Aku adalah wanita paling berkuasa di seluruh Haicheng. HMPH. Aku juga nenek yang kalian semua tunggu. Nenek tua, berhenti bermimpi. Nyonya Sheng, tapi dia wanita paling dihormati di Haicheng. Wanita paling dihormati. Bagaimana mungkin dia kau, dengan rambut kusut dan muka kotor, berantakan dan ceroboh dan berantakan, nenek tua? Cepat seret dua orang ini pembuat onar keluar dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Dasar nenek tua, apa yang harus aku takutkan? Bibi, kamu baik-baik saja? Bibi, bertahanlah. Aku punya obat di kantorku, aku akan mengambilnya. Bibi kena serangan, ini sangat serius. Apa kau tidak lihat, jika dia tidak minum obatnya, dia bisa mati. Lin Ruoking, bisakah kau bicara dengan sopan? Kau sedang minta tolong. Saat meminta, kau harus punya sikap yang benar. CEO Lu, aku mohon padamu. Aku pernah menyinggungmu sebelumnya, tapi Bibi sekarang dalam bahaya. Aku mohon biarkan aku naik ke atas dan ambilkan obat untuknya. Aku bisa memberimu obat untuk menyelamatkan nenek tua ini. Namun, kau harus menandatangani surat pengunduran diri ini dan keluar dari perusahaan Sheng. Keluar dari perusahaan Sheng. Tanda tangan atau tidak, kau tidak perlu menandatanganinya. Bagaimanapun, aku rasa nenek tua ini tidak akan bertahan lama. Bukankah kau soal keadilan dan kebenaran? Biarkan aku lihat apakah kau akan untuk nenek tua ini mengorbankan masa depanmu. Aku akan tanda tangan. Lin Ruoking, kau mengambil tempatku sebagai manajer. Terus, sekarang kau masih dipecat dari Wan Sheng karena aku. Aku sudah menandatangani kontrak pengunduran diri. Sekarang bisakah kau memberiku obatnya? Kau barusan di lift menghinaku. Kau harus berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak,
aku akan membuang obat ini jauh. Presiden Lu? Aku salah di lift tadi. Aku minta maaf. Maaf, tolong beri aku obatnya. Permintaan maaf harus tulus. Sujud padaku. Tolong, beri aku obatnya. Ini perusahaan farmasi. Bagaimana kita bisa diam dan tidak melakukan apa-apa tepat di depan pintu masuk perusahaan? Lalu katakan padaku, bagaimana kau merayu Presiden Sheng? Kenapa dia memintaku untuk menjagamu? Merayu? Aku bahkan belum bertemu Presiden Sheng. Berhenti berpura-pura. Bukankah Presiden Sheng memintaku untuk menjagamu? Kalau begitu, aku akan merawatmu dengan baik. Kau masih ingat ini? Apa yang kau lakukan? Tolong, tahan dia. Cuma merusak tangannya? Itu tidak cukup bagiku. Aku ingin merusak wajah yang merayu pria ini bersama itu, maka aku akan merasa lebih baik. Asisten Jing, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak mau, berikan aku obatnya sekarang. Bagaimana kabar Ruoking? Kamu baik-baik saja? Semua ini salahku karena kamu terlibat. Ambil perban dan obatnya. Kamu, petugas kebersihan yang payah, siapa kamu pikir kamu suruh-suruh? Ambil sekarang juga. Ya. Bu, terima kasih. Untuk apa? Kamu terluka karena aku. Itulah mengapa kamu terluka. Pada hari pertama Presiden Lu menjabat, hampir di pintu masuk perusahaan, seseorang hampir mati, dan Presiden Sheng secara khusus memerintahkan untuk menjaganya dengan baik. Apakah kamu sengaja menampar muka Presiden Sheng? Aku tidak melawan keinginan Presiden Sheng. Semua ini salah Lin Ruoking. Dia sombong. Dia terus memprovokasiku. Jadi aku menggunakan sedikit trik untuk memberinya pelajaran kecil. Terluka separah ini? Dan kamu menyebutnya pelajaran kecil? Lagi pula, aku melihatnya dengan jelas. Sejak awal, kamulah yang memprovokasi. Ruoking hanya membelaku, melindungiku, dan kamu terus menargetkannya sejak itu. Baik, asisten Jing memarahiku, tapi petugas kebersihan busuk ini siapa dia pikir dia? Kamu tahu? Apakah kamu tahu siapa orang di depanmu ini? Bukankah dia hanya petugas kebersihan busuk? Bodoh yang tidak tahu. Dia adalah ibu Presiden Sheng, Nyonya Tua Sheng. Dia adalah Ibu Sheng? Bagaimana mungkin? Petugas kebersihan kotor itu, bagaimana dia bisa menjadi Ibu Sheng? Kau panggil siapa petugas kebersihan kotor? Identitas Ibu Sheng identitas bukan untuk kau pertanyakan. Dasar orang bodoh yang kurang ajar. Bersimpuh. Apa? Apakah harga diri seseorang hanya ditentukan oleh pakaian yang menentukan? Hari ini, aku memakai seragam petugas kebersihan ini. Apakah itu berarti, aku bisa kau permalukan sesuka hatimu? Ibu Sheng, harap tenang. Ini semua salahku, aku buta. Ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kau baru saja hampir membunuhku. Kau menyakiti Ruoking. Mengingat kau telah bekerja untuk Sheng Group bertahun-tahun, aku tidak akan menyerahkanmu kepada pihak berwajib. Keluarlah. Ibu, tolong tenang. Dialah yang menghasutku. Dia ingin menyakitimu. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Lu Xiaoxiao, kamu sendiri menginginkan Presiden Sheng, kau membenci Lin Ruoking, kau merayu Presiden Sheng, itulah kenapa kau menargetkannya. Apa hubungannya denganku? Kau pikir kau layak untuk anakku? Kalian berdua sama-sama tidak baik. Keluar dari sini. Asisten Jing, mulai sekarang, di Hai Cheng, aku tidak ingin melihat kedua wanita ini lagi. Dimengerti? Ibu Sheng, Lin Ruoking menggunakan suatu skema untuk merayu Presiden Sheng. Kau jangan sampai oleh wanita licik ini tertipu. Ibu Sheng, Bawa mereka pergi.
Dia tidak perlu merayu anakku. Jelas anakku yang ingin menyenangkan hati. Terima kasih. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Ini semua salahku. Cedera kecil ini tidak apa-apa, jangan khawatir. Tapi, kenapa kau berpakaian seperti ini? Ada urusan penting yang harus kulakukan. Aku pergi sekarang. Kau? Bukankah kau ibu suamiku? Ibu dari suamiku adalah Nyonya Sheng. Yah, suamiku, bukankah dia Presiden Sheng? Tidak. Aku bukan ibu dari Presiden Sheng. Aku hanya seorang penyapu jalan. Kita pernah bertemu sebelumnya. Lalu kenapa kau baru saja mengatakan itu? Baru tadi, itu adalah aku membodohi mereka. Aku tidak tahan mereka mengintimidasi kamu. Jadi aku ingin memberi mereka tamparan keras. Saat diperlukan, kamu harus bertingkah seperti seorang yang kaya dan berkuasa. Ibu dari Presiden Sheng. Trik ini, anakku mengajarkanku. Bukankah dia sering berpura-pura menjadi Presiden Sheng? Karena kamu bukan Nyonya Sheng, lalu kenapa asisten Jing ikut serta? Jika anakmu bukan sopir Presiden Sheng kita, aku sudah lama mengeksposmu, jangan lakukan ini lagi, oke? Mengerti, asisten Jing. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jadi begitu ternyata. Waktu kita makan malam, suamiku bilang ibunya bekerja sebagai petugas kebersihan, jadi ini seharusnya benar. Jadi, identitas wanita tua itu palsu. Tidak heran, identitas Nyonya Sheng sangat mulia. Bagaimana mungkin dia memakai seragam petugas kebersihan yang bau? Suami pengemis Lin Ruoking itu suka berpura-pura menjadi Presiden Sheng, itu sudah genetik, seluruh keluarganya tukang drama. Hei, Presiden Lu, kamu harus memberitahu Presiden Sheng dan laporkan mereka. Apa aku perlu kau beritahu? Aku sudah di Sheng Corporation bekerja keras selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku dipecat oleh petugas kebersihan yang bau? Itu khayalan belaka. Itu semua salah Lin Ruoking. Sudahlah. Pertama, beli baju dulu, lalu laporkan ke Presiden Sheng. Jika Presiden Sheng tahu bahwa Lin Ruoking menyuruh seseorang untuk meniru Nyonya Sheng, seluruh keluarganya celaka. Ayo pergi. Bajumu jadi kotor karena mereka. Aku akan mengajakmu beli yang baru. Biar kamu nggak dibully lagi. Oke. Selamat datang. Aku sering datang ke sini, ke toko ini. Aku suka banget baju-baju di sini. Ada model baru? Tante, baju ini bagus. Coba lihat. Wah, tetap saja menantu perempuanku yang punya selera bagus. Gaun ini sangat bagus. 300.000? Ini terlalu mahal. Ini terlalu murah. Ini 300.000 murah? Tante, kamu bilang sering kesini beli baju. Ini toko barang KW. Jangan lihat labelnya. Tertulis 300.000. Itu harga yang asli. Sebenarnya cuma 30.000. Ambil aja yang kamu suka. Aku yang bayar. Pantasan aja. Waktu itu aku lihat kamu di hotel, barang KW yang kamu pakai, beli di sini juga, kan? Sheng Yunting, kamu nakal ya. Gaun antiku yang harganya ratusan juta. Kamu bilang barang KW? Betul. Aku beli di toko ini, barang KW. Gaun ini bagus. Lihat, cocok banget di kamu. Ambil. Yang ini juga bagus. Yang ini kelihatan bagus. Ambil, coba semuanya. Ini kebanyakan. Berapa harganya? Tenang aja, ini mah receh. Ayo, kita coba. Ayo. Anak kampung dan tukang bersih-bersih bau berani datang ke toko mewah beginian.
Nggak nyangka manajer puncak Sheng Group dan teman dekat Presiden Sheng juga datang ke toko KW beli baju. Lin Ruoqing, kamu gila? Ini toko haute couture termewah se-Hai Cheng. Kamu kira ini pasar? Tumpukan di tanganmu harganya puluhan juta. Kamu mampu bayar? Asal ambil aja. Dasar. Gaun ini. Nona ini benar. Baju-baju ini memang bernilai jutaan. Ada apa ini? Ini. Mungkin aku sudah tua dan mata kabur. Salah toko. Sebenarnya, cuma yang biasa aku datangi toko tiruan. Tampak persis sama. Oh, orang sepertimu yang miskin dan lusuh masih suka berpura-pura kaya dan berkuasa keluarga terkaya. Apa ini tradisi keluarga suamimu? Berhenti berpura-pura. Kami semua dengar. Nenek ini bukanlah Nyonya Sheng. Lin Ruoqing, suamimu dan ibu mertuamu memang suka pamer. Benar. Semakin rendah semakin sombong. Bicara soal rendah hati, tadi, entah siapa yang berlutut minta ampun. Kau. Hei, kau petugas kebersihan kotor, pantaskah kau pakai baju semahal ini? Nenek, seleramu bagus. Jika kau berikan gaun ini pada Nyonya Sheng, dia pasti suka. Asal aku bisa memenangkan hati Nyonya tua, aku pasti bisa memenangkan Tuan Sheng. Ambil gaun itu darinya segera. Soal itu. Ada apa? Petugas kebersihan kotor sepertinya tidak mampu membeli gaun ini sama sekali. Aku berencana memberikan gaun ini pada Nyonya Sheng terkaya. Cepat ambil darinya. Kudengar bahwa Nyonya Sheng adalah pelanggan VIP toko kami. Karena Nyonya Sheng menginginkannya, kau harus mengembalikannya. Dia bukan orang yang bisa kau sakiti. Apa yang kau lakukan? Seseorang. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau memperlakukanku. Begini, Kau? lepaskan. Cukup, selesai pura-pura. Dorong dia. Tante. Lagi, aku pikir penyakitmu ini mungkin palsu. Berhenti berpura-pura, bangun sekarang. Obat. Lepaskan aku. Aku harus ambil obat untuk tante. Lepaskan aku. Sepertinya, ini nyata. Kamu ingin menyelamatkan nenek ini, baiklah, berlutut dan minta maaf padaku. Jangan berlutut. Anakku akan datang menyelamatkan kita. Anakmu adalah Presiden Sheng palsu itu, pengemis kotor itu. Baiklah kalau begitu, biarkan dia datang. Aku akan menghadapinya juga. Aku mohon padamu, lampiaskan padaku jika kamu mau, jangan sakiti nenek itu. Lampiaskan padamu? Baik. Jilat sepatuku sampai bersih. Tidak. Jangan dengarkan dia. Diam. Kau nenek tua. Jangan sentuh dia. Aku mohon padamu. Aku bilang jilat sampai bersih, bukan dengan tanganmu. Apa kau tidak mengerti? Bahkan orang biasa tidak bisa begitu saja membunuh orang. Yang kau benci adalah aku. Asal kau selamatkan tante, kau bisa lakukan apapun padaku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bukankah seharusnya kamu minum obatmu? Ayo, suapi aku. Lu Xiao, kamu keterlaluan. Apa kamu tidak takut karma? Lin Ruoqing. Orang yang punya uang dan kekuasaan tidak pernah mendapat balasan setimpal. Hanya orang seperti kamu, yang miskin dan sengsara, mendapat balasan setimpal. Tante, maaf. Ini semua salahku. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Lepaskan aku. Sebaiknya kamu bersikap sopan. Atau dia akan menderita karenanya. Anakku tidak akan melepaskanmu. Anakmu, itu anak pengemis. Saat dia datang,
Aku akan membuatnya seperti anjing berlutut dan minta maaf. Bukankah kamu berpura-pura menjadi Nyonya Tua Sheng untuk mempermalukanku? Kalau begitu, jilat sampai bersih. Makan itu, makan untukku. Berhenti. Presiden Sheng, apa yang Anda lakukan di sini? Ini semua ulah Lin Ruoqing. Dia sudah keterlaluan. Dia menyewa seseorang untuk meniru Nyonya Tua Sheng, tapi aku sudah menanganinya. Ibu, apa kabar? Beraninya kamu memperlakukan ibuku seperti ini? Kamu cari masalah? Cepat, bawa ibuku ke rumah sakit. Seseorang. Buruan. Kalian berdua, aku tidak ingin melihat dua wanita ini di Haicheng selamanya. Pergi. Presiden Sheng, ini bukan. Ini semua dia menjebakku, Presiden Sheng. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pengemis. Dia sama sekali bukan Presiden Sheng. Bawa mereka pergi. Presiden Sheng, apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku mengaku. Aku sudah berbohong padamu. Aku akan jujur, sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Justru karena kamu tidak ingin perjodohan. Dan tidak ingin menikah dengan Presiden Sheng itulah aku menyembunyikan kebenaran darimu. Ya, sekarang aku tahu. Kamu adalah orang yang tidak ingin aku nikahi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin menikah dengan Presiden Sheng, aku akan mengundurkan diri sebagai CEO, aku akan menjadi suami pengelimu. Kalau begitu lakukan sekarang. Asisten Jing, sebarkan kabar. Mulai sekarang, semua yang atas namaku, Sheng Yunting, semuanya, untukmu. Kamu benar-benar rela melepaskan segalanya. Bukankah itu yang kamu katakan? Apapun yang kamu katakan, aku bersedia melakukannya. Di hatimu, apakah aku benar-benar sepenting itu? Lebih dari segalanya. Aku mengaku, memang, aku berbohong padamu berkali-kali, tapi satu hal yang benar, aku suka kamu. Tidak pernah berubah. Di hatiku, kamu lebih berarti dari segalanya. Ini hanya sekali ini. Kamu memaafkanku? Aku sebenarnya tidak marah. Seorang suami pengemis tiba-tiba berubah menjadi CEO terkaya, tampan dan kaya, hanya orang bodoh yang akan marah. Aku akan tertawa dalam tidur. Kamu membuatku takut, aku pikir kamu tidak menginginkanku, pestan angin. Hanya mengujimu, siapa suruh kamu berbohong padaku? Aku berjanji padamu. Hanya sekali ini, tidak akan terulang lagi.